Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lagi ada di daerah Cinere, Depok, tepatnya di perumahan Bumi Daya. Kemudian ini untuk akses jalan ke dalam perumahan. Baru kita memiliki pos security di depan. Ini merupakan one gate system, jadi kita bisa masuk hanya dari sini saja dan keluar dari sini. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam. Pertama-tama kita bakal dihadapkan dengan carport yang ukurannya 3x10. Jadi bisa juga digunakan oleh dua mobil ya. Jadi mobil pertama bisa masuk, kemudian mobil kedua di belakangnya mengikuti. Dan juga kita memiliki satu keran air di mana ini bisa berfungsi sebagai cuci mobil, kemudian juga bisa menyiram tanaman, lalu juga membersihkan carport di sini. Kemudian kita juga memiliki sedikit taman di depan, pemanis, di mana bisa menjadi satu pemandangan yang enak dilihat. Untuk carport sendiri kita juga menyediakan dua jendela yang dimana kita bisa gunakan sebagai sirkulasi apabila memang ada mobil di dalam ya. Jadi ada angin bisa lebih masuk ke dalam. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita juga nih yang paling menarik juga untuk di carport ini kita memiliki solar plat di atasnya. Kita bisa lihat. Dan ini menurut saya estetiknya lebih ya ketimbang kita menggunakan seperti asbes, kemudian menggunakan yang berisik gitu, bunyi hujan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ruangannya. Ruang tamunya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kapasitas 5 sampai dengan 6 orang. Yuk, kita lihat lagi ke dalamnya seperti apa sih. Nah, ini dia living room-nya. Cukup luas. Jadi di sini kita bisa jadikan living room. Kemudian kita juga bisa menjadikan tempat makan. Lalu ada sedikit taman di sebelah kanan sini. Ini untuk sirkulasi ya fungsinya ya. Atau sirkulasi angin yang masuk, maksud saya seperti itu. Kemudian kita memiliki sedikit pemanis roster di sebelah sini, yang dimana ruangan sebelah ini adalah ruangan untuk berjemur atau untuk cuci pakaian. Nah, ini langsung tembus ya ke atas ya. Dan sedikit taman pemanis juga di sini. Oke, kita bisa cek ke kamar karena kita memiliki satu kamar di sini. Cukup luas ya untuk kamar di bawah ini ya. Jadi untuk ukurannya itu sekitar 4x5. 4x4, mohon maaf. Jadi 4x4 ya di sini ya. Dengan memiliki jendela yang bisa kita buka. Nah, ini jendela bisa dibuka untuk semuanya nih. Lalu di sini juga ada jendela yang langsung terakses terhubung ke ruang tamu. Kita juga memiliki kamar mandi sendiri. Memang tidak terlalu luas, tapi cukup menarik. Dan sudah dilapisi di keramik sampai di atas ya dengan menggunakan hexos 1. Kemudian ada shower di sini, kloset duduk, dan di sini ada wastafel juga. Oke, di sini ada kacanya. Oke, kita langsung beranjak lagi ke ruang tengah. Nah, di sini kita coba cek untuk gudangnya. Nah, di sini kita bisa buat jadi tempat berjemur. Untuk nyuci di sini karena udah ada keran ya. Kemudian ada untuk pembuangan airnya. Lalu ada pompa di sini. Jadi nanti sini bisa langsung berjemur karena sudah dilapisi solar plat sehingga jadi pakaian itu tidak perlu diangkat. Tapi tetap cukup kena sinar matahari. Oke. Nah, ini ada dapur kering. Kita memiliki dua dapur. Pertama kita memiliki dapur kering dengan sink yang tidak terlalu luas atau tidak terlalu besar dan hanya single, tapi sudah cukup menurut saya karena memang ini fungsinya hanya dapur bersih. Nah, kita beralih ke bagian belakang. Nah, kita akan berjumpa dengan dapur kotornya. Nah, kita lihat kita memiliki 4 titik lampu downlight dan sink yang ada di sini cukup besar karena memang akan lebih berfungsi. Nanti di sini juga bisa digunakan untuk kompor gas. Kemudian di sini ada lemari es dan memiliki satu jendela yang terhubung ke gang samping atau jalan samping yang dimana sangat menarik. Bisa kita lihat untuk pemandangannya.
Di sini kita ada pohon pinus kalau tidak salah ya. Menarik kan Pak, anginnya kerasa di sini. Jadi kalau misalnya kita masak, kita nggak kebauan gitu. Walaupun di sini juga kita mungkin masaknya jarang. Nah ini untuk pintu ke carport tadi ya. Jadi kita langsung akses ke carport. Oke, kamar mandinya sedikit ke bawah. Nah ini tidak besar, tapi tidak kecil juga, dan kita memanfaatkan space yang ada untuk kita jadikan kamar mandi. Dan seperti ini untuk kamar mandi bawahnya. Oke, kita mungkin lanjut ya ke bagian lantai 2-nya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya, bro. Nah, ini untuk tangganya memang tidak terlalu besar ya, jadi cukup untuk satu orang dewasa dan satu anak kecil. Tapi kita mengkombinasikan untuk granitnya di sini. Kalian bisa lihat untuk granitnya ada perpaduan hitam dan abu-abu ya. Kemudian di sini dengan menggunakan sedikit kayu dan juga besi atau apa ini kalau disebut ya, hollow ya, hollow. Oke, ini dia untuk living room di atasnya cukup luas dan lebih private ketimbang di bawah ya. Jadi artinya di sini kita bisa maksimalin untuk kumpul keluarga, kita bisa taruh sofa, TV dan lain-lainnya di sini. Nah, kita mau mulai dari ujung tangga dulu. Kita mulai dari salah satu ruangan yang fungsinya bisa kita jadikan gudang atau bisa kita jadikan juga untuk ruang sholat yang memiliki ukuran 2x2 ya. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan memiliki satu jendela yang terhubung langsung ke taman yang ada di bawah atau tempat berjemur yang tadi kita sempat lihat. Oke, kita lanjut lagi, kita cek lagi ruangan apa yang ada di atas. Kita mulai dari ruangan sini dulu ya, coba kita buka. Nah, kalau saya pribadi, saya tertarik dengan ruangan ini, tidak terlalu besar. Kemudian juga sirkulasinya pasti sangat cukup di sini dengan memiliki daun pintu 2 untuk pintu geser ya. Di sini bisa dijadikan sofa, kemudian sedikit mungkin ornamen-ornamen yang memang nantinya menjadi lebih manis atau lebih baik terlihat. Nah, di sini yang saya maksud sirkulasi karena memang di atasnya terbuka. Jadi ketika nanti hujan, maka nanti udaranya akan enak karena di sini kan Depok ya, juga masih udaranya masih bagus dan langsung terhubung ke bawah. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Kita coba untuk lihat dulu untuk ruangan di sini. Nah, ini ruangan yang memang didesain sedikit berbeda. Jadi dia memiliki 3 pintu. Pintu pertama kita bisa lihat kamar mandi maksud saya, yang sudah full dengan keramiknya di atas. Dan ini mungkin bisa diperuntukkan untuk pembantu rumah tangga. Kemudian di sini ruangan bisa kita jadikan tempat untuk menaruh lemari ya, untuk barang-barang seperti sepatu dan lainnya. Dan di sini salah satu ruang untuk pembantu. Menurut saya ini bisa dijadikan untuk ruang pembantu dan memiliki 2 jendela yang langsung terakses terhubung ke jalur samping. Dan benar saja sirkulasinya pasti sangat nikmat. Nah, kita coba lihat yang di tengah nih. Di tengah ini seperti apa sih? Oh, di tengah ini tidak terlalu besar ya, dan ukurannya 1x2 ini. Jadi mungkin ini bisa dijadikan gudang ya, bisa jadikan gudang. Kemudian yang ruang tadi kita bisa jadikan tempat sholat. Oke, kita beranjak lagi ke kamar. Nah, kita cek sebelah kiri dulu nih. Apakah ini kamar utamanya? Kita saksikan, bro. Oke, sepertinya ini bukan ruangan atau bukan kamar utama karena tidak terlalu luas, tapi dia memiliki jendela dua sisi ya, jadi sisi samping dan juga sisi depan. Nah, sisi samping kita coba buka lagi, sama terhubung ke jalan samping dan bisa kita melihat ada yang berolahraga mungkin nantinya di sana bisa bermain basket. Kemudian kalau untuk di depan ini tampilannya. Ini solar yang tadi saya maksud, yang saya jelaskan. Oke, ya kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya masih serupa
Tapi di sini memiliki WC duduk dan juga satu wastafel dan juga keran. Dan model kamar mandinya hampir sama ya dari atas sampai bawah. Jadi tidak ada yang membedakan untuk kamar mandinya. Nah, sekarang kita bisa cek untuk kamar utamanya. Master roomnya kita lihat. Oke, sangat luas dan sangat nyaman. Ini cukup luas ya Bapak Ibu ya untuk master roomnya, dan hanya memiliki satu sisi jendela menghadap ke depan dan tepat di atas dari pos security. Kita lihat juga untuk kamar mandinya seperti apa. Oke, kamar mandinya masih sama seperti kamar mandi pada umumnya yang ada di ruangan lain. Memiliki satu shower, kemudian kloset duduk dan juga wastafel bermerek American Standard. Oke, kita ke bagian terakhir. Kita bisa melihat balkon di bagian depannya. Nah, ini ada balkon yang tidak terlalu besar dengan ukuran 2 kali 1 meter, tapi cukup nyaman untuk bersantai dan juga untuk memantau situasi apa yang ada di daerah komplek ini. Nah, ini langsung bisa di depan, kita bisa lihat aksesnya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu untuk video kita kali ini. Buat Bapak Ibu yang berminat ingin melihat langsung unitnya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti juga bisa langsung melihat seperti apa sih penampakan dari rumah ini secara langsung. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Apabila memang video ini bermanfaat, bisa dibantu untuk share, kemudian bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.